Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kompetisi profesional guru dalam mengelola program pembelajaran dan pengelolaan kelas. Yang beranggotakan saya sendiri Lisna Budiakti, yang kedua Mia Ramadan, yang ketiga Nida Urahmah, dan yang keempat Nolina Hasanah, dan yang terakhir adalah Nur Ajijah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kompetisi profesional guru. 1. Kompetisi guru. Dalam kompetisi guru terdapat 7 kompetisi dasar dan standar kompetisi guru, yaitu menyusun rencana pembelajaran. Jadi kita sebagai guru menyusun rencana pembelajaran bagaimana pembelajaran tersebut supaya kita mengajarkan berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah pelaksanaan interaksi belajar mengajar. Pas kita mengajar itu ada interaksi antara seorang siswa dengan guru, bagaimana cara kita belajar dan cara anak murid belajar dan kita mengajarkan ilmu pengetahuan kepada mereka. Yang ketiga, penilaian prestasi belajar peserta didik. Jadi kita sebagai guru juga akan menilai prestasi belajar peserta didik, apakah pembelajaran kita sudah bisa dinilai dan prestasinya bagaimana. Yang keempat adalah melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik. Jadi kita melaksanakan hasil dari tindak lanjut penilaian kita tadi. Apakah penilaian tersebut misalnya seorang murid yang kurang dalam prestasinya atau nilainya. Nah, bagaimana kita menindaklanjutinya? Apakah kita berikan remedial atau kan tugas ulang kepada mereka? Selanjutnya adalah pengembangan profesi. Nah, pengembangan profesi ini kita sebagai guru mengembangkan ilmu kita, profesi kita sebagai guru. Selanjutnya adalah pemahaman wawasan kependidikan. Pemahaman wawasan pendidikan adalah tentang ilmu yang kita ajarkan kepada anak didik kita. Nah, dan yang terakhir adalah penguasaan bahan kajian akademik. Nah, kita menguasai bahan akademik atau bahan ajar yang kita ajarkan kepada siswa, anak murid kita. Perkenalkan, Ulun Mia Ramadan akan menjelaskan di bagian kompetensi profesional. Di sini ada beberapa poin. Poin pertama yaitu penguasaan terhadap landasan kependidikan. Dalam kompetensi ini termasuk memahami tujuan pendidikan, mengetahui fungsi sekilas di masyarakat, dan mengenal prinsip-prinsip psikologi pendidikan. Poin kedua, menguasai bahan pengajaran. Artinya, guru harus memahami dengan baik materi pengajaran yang diajarkan. Penguasaan terhadap materi pokok yang ada pada kurikulum maupun bahan pengayaan. Yang ketiga, kemampuan menyusun program pengajaran. Mencakup kemampuan menetapkan kompetensi belajar, mengembangkan bahan pelajaran, dan mengembangkan strategi pembelajaran. Poin keempat, kemampuan menyusun perangkat penilaian hasil belajar dan proses pembelajaran. 3. Kompetensi guru profesional. Kompetensi guru mencakup A. Menguasai bahan, B. Mengelola program belajar mengajar, C. Mengelola kelas, D. Mengelola media atau sumber, E. Menguasai landasan pendidikan, F. Mengelola interaksi belajar mengajar, G. Menilai prestasi siswa untuk pendidikan pengajaran, H. Mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan, I. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi, J. Memahami prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. B. Kompetisi guru dalam mengelola program pembelajaran. Yang pertama, kompetisi pengelolaan program pembelajaran. Menurut MC David J.C. dan Horton LLL, mendefinisikan program sebagai hubungan makna yang dirancang dan diterapkan sebagai purposive,
Suatu program dapat dipahami sebagai kelompok dari aktivitas yang dimaksudkan untuk mencapai satu atau terkait beberapa sasaran hasil. Program pembelajaran adalah rancangan atau perencanaan kegiatan yang berkesinambungan dalam proses pembelajaran yang memiliki tujuan dan melibatkan sekelompok orang atau guru dan siswa untuk mencapai tujuan, yaitu pencapaian hasil belajar yang berasal dari standar kompetisi. Telah dinyatakan bahwa standar kompetisi guru meliputi 3 komponen kompetisi dan masing-masing komponen kompetisi terdiri atas beberapa komponen kompetisi. Yang C. Pengelolaan kelas. 1. Arti pengelolaan kelas. Salah satu tugas guru yang tidak pernah ditinggalkan ialah pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik sehingga tercapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Ketika kelas terganggu, guru berusaha mengembalikannya agar tidak terjadi penghalang bagi kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, yaitu tujuan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yang baik dilakukan guru bukan tanpa tujuan. Guru sadar tanpa mengelola kelas dengan baik, maka akan menghambat kegiatan belajar mengajarnya. Itu sama saja membiarkan pembelajaran tanpa membawa hasil. Mengantarkan peserta didik dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, dan dari yang tidak berilmu menjadi berilmu. Nah, secara umum, tujuan pengelolaan kelas adalah untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, kegiatan tersebut akan dapat berjalan dengan efektif dan terarah, sehingga cita-cita pendidikan dapat tercapai demi terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas. Oke, audiens, itu tadi pemaparan kami dari Pemakalah. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita langsung saja ke sesi berikutnya. Terima kasih.